Perlu diingat, sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Sistem keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman nihil yang mampu merusak jaringan. Nah, di sini ada beberapa bentuk ancaman keamanan jaringan, yaitu brute force and dictionary atau bisa disebut memaksa masuk dan kamus password. Selanjutnya denial of service atau DOS. Lalu spoofing, serangan man in the middle. Selanjutnya spamming, sniper, dan yang terakhir adalah cracker. yang pertama ada brute force and dictionary, merupakan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login form yang sedang aktif. Serangan ini adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, ataupun simbol. Sementara serangan dengan menggunakan metode kamus password adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kemungkinan password yang bisa dipakai user secara umum. Untuk mengatasi serangan keamanan jaringan jenis ini, kita seharusnya memiliki polis tentang memakai password yang kuat, diantaranya tidak memakai password yang dekat dengan kita, misal nama anak. Yang kedua ada denial of service atau DOS. Denial of service adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber atau disebut resource yang dimiliki komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, atau bahkan membuat jaringan tidak dapat diakses sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Ada beberapa jenis DOS. Pertama, Distribute Denial of Service, DDoS, Distribute Reflective Denial of Service, DRDoS, Sign Flood Attack, Smurf Attack, Ping Update, Stream Attack. Selanjutnya ada Distributed Denial of Service (DDoS), merupakan sebuah percobaan penyerangan dari beberapa sistem komputer yang menargetkan sebuah server agar jumlah trafik menjadi terlalu tinggi sampai server tidak bisa menghandle request-nya atau tidak bisa diakses. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Selanjutnya ada Distributed Reflective Denial of Service atau disebut DRDoS, adalah suatu ancaman yang memanfaatkan operasi-operasi normal dari layanan internet seperti protokol 2, upload, ons, dan router. DRDoS menyerang fungsi dengan mengirimkan update sesi dalam jumlah yang sangat besar kepada berbagai macam layanan server atau router dengan menggunakan address spoofing ke target. Spoofing IP alamat atau IP spoofing adalah pembuatan paket protokol internet dengan alamat IP sumber palsu untuk tujuan menyamar sebagai sistem komputer lain. Sin Flood Attack, serangan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya proses handshake atau penyatuan. Saat dua buah komputer memutuskan untuk memulai melakukan komunikasi, maka komputer pengirim atau penyerang akan mengirim SYN. Penerima atau target pun akan menjawab dengan mengirim SYN A kepada komputer pengirim. Smurf Attack adalah serangan DDoS yang menggunakan malware smart. Dikatakan sebagai serangan DDoS karena memang cara kerjanya yaitu dengan mengirimkan request sebanyak mungkin yang ditujukan untuk melumpuhkan target. Target ini merupakan server, website, mengirim paket ICMP atau Internet Control Message Protocol yang di dalamnya memuat alamat IP yang menjadi target serangan. Ping update merupakan serangan klasik yang dulu sering digunakan. Serangan ini dilancarkan dengan menggunakan utility ping pada sebuah sistem operasi.
Ping biasanya digunakan untuk memeriksa keberadaan sebuah host atau alamat IP dari sebuah website. Serangan keamanan jaringan ini adalah serangan ping yang oversize. Dengan menggunakan tool khusus, penyerangan dapat mengirim oversize yang banyak sekali pada karbonnya. Sistem yang diserang mencoba memproses data tersebut. Error terjadi yang menyebabkan sistem crash, freeze, atau bahkan reboot. Ping update ini tidak lebih dari semacam serangan buffer overflow. Sistem diserang sering menjadi down, disebut dash attack. Stream attack. Stream attack adalah pengirim paket data dalam jumlah yang sangat besar kepada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random dan cara kerjanya hampir sama seperti DOS. Spoofing adalah istilah spoofing pada dunia cyber, berarti penyamaran informasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan cyber atau cybercrime. Pada serangan spoofing, pelaku seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang seperti dari bank atau pemerintah. Ancaman kejahatan ini mirip seperti phishing yang mencoba mencuri data korban. Namun bedanya, spoofing tidak hanya mencuri data korban. Tapi perangkat atau website korban. Serangan man in the middle atau biasa disingkat menjadi MID adalah serangan cyber yang terjadi ketika komunikasi antara dua belah pihak atau sistem dicegat oleh pihak ketiga, yaitu hacker secara diam-diam. Serangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi online seperti email, media sosial, website, dan lain-lain. Pada umumnya, hacker menggunakan metode ini untuk bisnis saat bisnis e-commerce serta pengguna aplikasi keuangan. Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang dimiliki SMTP. Open relay atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk atau yang tidak pada tempatnya. Dengan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim. Orang-orang yang melakukan spam tersebut spammer. Tindakan spam dikenal dengan nama spamming. Sniper, paket yang juga dikenal sebagai network atau Ethernet sniper, adalah sebuah aplikasi yang dapat mencet lalu lintas data pada jaringan komputer. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan Ethernet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik. Saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Cracker merupakan user perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau seseorang. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, namun lebih bersifat destruktif, secara sengaja melawan keamanan komputer, sehingga mendelete data orang lain, mencuri data, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri karena bermotivasi oleh Lego atau keinginan untuk mendapat pengakuan.